Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sek4F, channel yang akan membahas seputar flora, fauna, fisioterapi, and food. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang kelahiran kambing Doro ini yang usia kehamilannya yakni 5 bulan kurang 5 hari. Itu kalau dihitung secara bulannya, karena kawin lahir tanggal 20 September, jadi kita anggap 5 bulan pada tanggal 20 Februari. Nah, namun tentunya ini bukanlah hitungan yang benar-benar tepat karena ada beberapa bulan seperti Desember, Januari itu tidak 30 hari namun 31 hari. Ya, intinya untuk kehamilannya ini tetap lebih dari 4 bulan 3 minggu namun kurang dari 5 bulan, mungkin 5 bulan kurang 2 hari kalau hitungan tepatnya. Nah, untuk kelahiran kambing ini sebenarnya antara siap dan tidak siap, sedikit mengejutkan dan lucu menurut saya. Oke, akan saya mulai ceritanya. Nah, karena memang beberapa hari ini kambing ini telah menunjukkan tanda-tanda bahwa akan mendekati kelahiran, yakni sudah ada di video kehamilan kambing 4 bulan 3 minggu, yaitu perut yang sudah mulai turun ataupun anjlok, dan banyak bagian-bagian dari perut maupun punggung belakangnya yang mulai mencekung, dan juga alat kelaminnya yang membesar, serta untuk ambing yang semakin turun. Nah, pada hari ini tanggal 15 Februari 2023, sebelumnya tadi malam saya juga mimpi kambing ini melahirkan, dan melahirkannya 1 ekor. Namun tidak begitu jelas mimpinya anaknya jantan atau betina, warnanya apa, itu tidak jelas. Yang jelas hanya kambingnya lahiran seperti itu. Nah, kan hari ini kuliah namun pulang setengah hari karena jadwal yang siang dosennya sedang tidak bisa mengajar, sehingga saya pulanglah ke rumah. Dan memang untuk beberapa hari ini ada firasat dan rasa ingin selalu menengok kambing ini, untuk jaga-jaga apabila memang dia akan melahirkan. Dan memang saya berharap kambing ini lahiran ketika saya berada di rumah sehingga dapat mengabadikan momen kelahirannya. Oke, langsung lanjut. Nah, itu tadi siang saya cek kambing ini dan saya video-videokan ini untuk dokumentasi beberapa tanda-tanda kambing akan mendekati kelahiran. Nah, di sini memang terlihat untuk bagian perut belakangnya itu makin mencekung, walaupun perut kirinya itu terlihat penuh alias kenyang. Dan juga untuk bagian, oke, kita lihat ini dulu. Untuk wajahnya itu memang sedikit dia seperti melamun dan agak bengong, walaupun untuk makan masih terlihat seperti biasa tadi. Oh ya, nah ini banyak yang cekung. Oke, serta untuk bagian kemaluannya itu sebenarnya saya agak sadar sedikit lebih membesar, melebar, memerah, dan juga untuk lubang kemaluannya itu saya rasa sedikit terbuka dan lebih lebar serta memanjang. Serta ini untuk payu masuknya ambing dan putingnya, ambingnya nampak lebih anjlok dari sebelum-sebelumnya. Ini dari garis pahanya lebih terlihat jelas, serta memang sudah mulai terlihat memerah dan mulai mengkilap. Namun saya belum begitu sadar bahwa kambing ini akan melahirkan secepat itu, karena untuk putingnya ini belum terlihat berisi. Walaupun tidak sekeriput sebelum-sebelumnya, namun ini memang tidak tampak seperti kambing yang akan melahirkan dalam waktu dekat. Namun memang untuk ambingnya itu sudah terlihat lebih mengkilap dan memerah. Nah, ini bagian kelaminnya yang saya sebutkan tadi nampak lebih memerah, membengkak, dan untuk lubang kemaluannya itu terlihat garis tengahnya itu memanjang dan melebar.
coba saya perlihatkan. Memang untuk saat ini kambingnya masih sensi. Dan di sini saya mencoba memegang ambingnya serta mengelus perutnya dengan tujuan agar kambing ini tidak begitu agresif lagi dan nanti saat melahirkan sudah tidak sensitif terhadap anaknya ketika mau menyusui. Nah, itu di situ benar-benar putingnya itu nampak belum terisi. Dan ambingnya pun walaupun ini terlihat membengkak namun tidak begitu bengkak yang bagaimana dan masih wajar. Dan saya mengira ini masih ya 1 minggu lagi atau minimal 5 hari lagi ataupun lebih, karena kambing ini masih dalam posisi doro. Nah, seperti ini. Oke, akhirnya pulanglah saya. Dan tiba-tiba setelah tidak ada dari 2 jam dari saya memvideokan awal tadi, kambing ini telah melahirkan cempenya. Nah, untuk lahirannya ini dimulai ketika setelah saya memvideokan ini, saya mandi dan ya di rumah main-main HP. Setelah itu saat bapak saya sore hari, ini saya di kandang jam 2-an, dan ini setelah asar bapak saya ke kandang ingin memberi makan, tiba-tiba lari pulang lagi dan mengabari kalau kambingnya akan melahirkan. Di situ saya antara percaya dan tidak percaya, juga dalam posisi hujan, langsung cepat-cepat lari dan membawa HP. Dan ternyata memang benar saat sampai di kandang, kambing ini telah dalam proses melahirkan, di mana untuk tubuh tempenya telah keluar separuh badannya telah berada di luar, yakni kepala sampai setengah perutnya sudah berada di luar, sehingga sudah dalam posisi yang aman. Nah, ini untuk penampakan cempenya tadi sedikit dibantu ditarik agar tidak terlalu lama, dan ditariknya hanya untuk mengeluarkan serak keseluruhan saja tanpa paksaan atau apapun. Nah, ini langsung kita lakukan pengelapan untuk bagian tubuh cempe ini, terutama bagian hidung dan mulut dari lendir-lendir yang ada dari dalam perut si induk ataupun cairan ketuban atau istilah medisnya amnionnya. Nah, ini cempenya hanya lahir 1 jantan, sesuai mimpi lahir 1 jantan, dan lucunya ini berkepala hitam, sedangkan induknya yakni kepala merah, begitupun dengan pejantannya kepala merah. Ya, mungkin mereka ada yang membawa genetik kepala hitam. Sedangkan untuk pola corak dari anaknya ini sebenarnya sama persis dengan induknya, hanya saja untuk anaknya versi hitam. Nah, ini setelah kita lap, tapi memang tidak dilap secara keseluruhan, kita sisakan bagian bawah tubuhnya atau belakangnya untuk memancing si induk menjilati anaknya. Namun karena ini memang masih kambing doro dan juga tadi saja masih belum begitu anteng ketika disentuh perutnya ataupun susunya, sehingga kami maklumi kalau naluri keibuannya masih kurang. Di sini dia masih bingung, pastinya juga antara rasa sakit, bingung, dan ya entahlah apa yang kami ini rasakan, tapi dia belum begitu paham tentang cara merawat anaknya. Malah terkadang saat anaknya mendekat, dia ingin menyeruduk anaknya, mengira bahwa anaknya ini adalah makhluk asing, padahal anak ini keluar dari rahimnya. Nah, untuk sampai saat ini kondisi kambing cempenya sudah terlihat bagus dan seperti biasa. Pada cempe umumnya setelah lahir, setelah kita bersihkan, mereka akan berusaha untuk mencoba berdiri dan mencari puting susu induknya. Nah, ini untuk kantung amnionnya masih ada yang tersisa,
karena memang tidak keluar keseluruhan kantong amnionnya, baru pecah, namun sudah pecah saat cempe ini masih berada di setengah jalan lahirnya. Oke, ini lanjut dilap saja karena juga dalam posisi hujan sehingga cempe ini tidak terlalu kedinginan. Karena memang untuk prinsipnya baik itu bayi, manusia ataupun hewan, untuk saat-saat setelah kelahiran kita harus berusaha memberikannya kehangatan agar membuat suasana lingkungan sekitarnya itu tidak begitu jauh berbeda atau ekstrim dibandingkan dengan suasana ataupun suhu di dalam kandungan yang cenderung hangat. Oh ya, bisa nampak dari video tadi bahwa ini kambingnya sangat berkebul atau berasap karena memang masih hangat, kambingnya baru lahir dan juga ini dalam posisi hujan yang ya lumayan deras. Nah, ini kita pastikan tidak ada lendir-lendir yang menyumbat baik pada hidung maupun mulut si cempe. Dan di sini cempenya sudah mulai berusaha untuk berdiri. Oh ya, penanganan untuk cempe yang baru lahir ini kita bisa semprotkan Gusanek untuk mempercepat tali pusarnya itu kering dan juga tidak ada lalat yang bertelur di situ. Nah, Gusanek ini memang sangat mantap untuk mengeringkan luka. Biasanya tali pusar itu akan sangat cepat kering dan lepas. Mungkin tidak ada 1 minggu apabila kita gunakan Gusanek ini. Nah, ini kambingnya lahir 1 ekor jantan kepala hitam. Untuk telinganya lumayan dan fisiknya juga lumayan besar, walaupun tidak terlalu yang sangat besar, namun juga bukan yang kecil begitu. Telinganya juga lumayan panjang. Nah, ini hal-hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah setelah cempenya mulai berdiri dan terlihat refleks menghisapnya bagus, kita harus segera susukan untuk mendapatkan kolostrum dari induk, dimana kolostrum ini adalah suatu hal yang sangat bermanfaat bagi si cempe karena dapat membangun imun dan antibodi tubuh si cempe. Nah, ini karena induknya masih belum ada rasa keibuan dan saat anaknya mendekat malah mau diseruduk, jadi kita berinisiatif untuk memegang induk dan mengangkat satu kakinya karena memang saat cempenya mulai menyundul-nyundul bagian putingnya, kambing ini memberontak. Nah, itu terlihat di bawah kolostrumnya sudah ada. Walaupun putingnya ini terlihat kecil, ternyata untuk produksi kolostrumnya sudah cukup banyak. Tadi coba diperas dan langsung memancar keluar. Sayang sekali, namun tidak apa-apa. Untuk selanjutnya ini kita berikan full kepada si cempe. Oh ya, dimana ini juga ambing dan putingnya masih kotor, belum sempat dibersihkan karena memang tiba-tiba lahir. Nah, ini untuk refleks menghisapnya atau dalam medisnya refleks sucking untuk si cempe ini sangat bagus, kuat, kencang, dan untuk rasa ingin hidupnya atau apa ya jiwa untuk ingin hidupnya itu tinggi saat diberikan puting ataupun sedang diam, dia terus mencoba mencari-cari sumber puting. Nah, di sini langsung saja kita bantu dengan induknya masih dipegangi, kita arahkan si cempe. Walaupun ini belum bisa berdiri tegak dengan sendirinya, namun sudah sangat ingin minum sehingga langsung saja kita berikan. Dimana ini walaupun cempe belum bisa berdiri, kita berikan secepat mungkin, malah semakin bagus. Biasanya setelah minum, cempenya akan lebih kuat dan juga lebih cepat untuk berdiri sendiri.
Ini untuk minumnya masih kita sangga bagian dadanya, jangan terlalu kencang, namun kita support agar sampai kepada si puting induknya. Nah, seperti ini. Ini untuk refleks hisapnya sendiri sangat bagus. Nah, ini terus kita berikan sampai si cempe kenyang. Nah, itu walaupun putingnya nampak kecil, ternyata kolostrumnya sudah banyak. Ya, kolostrum itu adalah susu pertama dari si induk yang biasanya bertekstur lebih kental dari susu. Nah, itu dari susu biasanya yang berwarna putih, dan sedangkan untuk kolostrum ini lebih kecenderung berwarna kekuning-kuningan dan lebih pekat. Ya, untuk kambing doro ini sudah lumayan, walaupun belum sebanyak untuk kambing-kambing yang babon atau pernah melahirkan. Nah, ini oke, dan kita juga bantu. Nah, itu sedikit ditekan saja ternyata kolostrumnya keluar walaupun putingnya nampak tidak berisi. Nah, ini kita arahkan si cempe untuk terus minum. Oh ya, nah ini cempenya ini lahir satu, tidak apa-apa, tetap disyukuri, satu jantan. Walaupun induknya ini terlahir dari kembar dua, dan saudaranya ini pun juga untuk anak pertamanya kemarin melahirkan 2 ekor juga, walaupun terlahir prematur karena ada suatu kesalahan yang mungkin untuk penjelasannya bisa ditonton di video sebelumnya yang penontonnya sekarang sudah tembus 100.000. Oke, untuk kambing doro sudah lumayan, susunya sudah mau keluar, walaupun untuk insting keibuannya masih sangatlah kurang. Namun tidak apa-apa, dengan kita bantu dulu seperti ini, kita arahkan dan juga kita biasakan baik si cempe maupun induknya untuk menyusui dan disusui. Semoga untuk kedepannya sudah dapat terjalin secara otomatis untuk kegiatan ini. Induknya memberikan ASI dan anaknya minum ASI. Oke, ini karena anaknya masih mau dan untuk kolostrumnya masih kita berikan sebanyak-banyaknya yang ada. Nah, ini untuk induknya memang jiwa keibuannya masih kurang sehingga dia juga masih santai saja, diberikan makan juga langsung makan lagi. Walaupun tadi sebenarnya juga sebelum melahirkan itu masih dalam posisi makan, tidak begitu nampak tanda-tanda yang terlalu bagaimana. Dan ternyata memang untuk setiap kambing itu beda-beda. Biasanya soalnya walaupun dulu ada kambing yang mau melahirkan itu untuk putingnya sudah sangat terisi dan penuh, sedangkan ini nampak biasa saja. Tapi syukurnya untuk kolostrumnya sudah lumayan banyak. Dan ini coba saya berikan air garam. Namun memang untuk kambing satu ini tidak begitu suka minum sehingga dia mengabaikannya dan memilih untuk makan rumput. Oke, tidak apa-apa, kita biarkan saja untuk mengembalikan tenaganya. Nah, karena kambing ini sudah mau makan dan cempenya sudah lahir dan memang satu, karena ditunggu beberapa menit tidak ada kelahiran lagi. Untuk tugas kita selanjutnya adalah mengawasi lahirnya ari-ari ataupun plasenta dari si kambing. Dan ini memang saya sengaja menanam daun randu di rumah untuk jaga-jaga apabila ada kambing yang akan melahirkan dan plasentanya belum keluar. Katanya, ini baru katanya, karena saya juga belum menemukan atau suatu penelitiannya, namun banyak orang-orang yang mengatakan bahwa dengan daun randu ini akan mempercepat keluarnya atau lahirnya plasenta. Dan apabila diberikan saat
hamil dapat menyebabkan keguguran karena banyak mengandung getah. Oke, karena ini sudah lahir dan dipastikan hanya satu, kita langsung berikan saja. Dan kambingnya pun memang juga suka dengan daun randu ini. Nah, ini agak berhenti makan karena dia sudah mengetahui bahwa saya juga membawa pisang, dimana memang mungkin lebih enak pisangnya. Nah, ini setelah makan dan tadi kambingnya sudah kita berikan kolostrum atau ASI pertama dari si induk, sampainya sudah mulai berdiri sendiri dan mencari puting si induk. Namun di sini induknya masih galak dan mengira anaknya ini adalah makhluk asing. Karena anaknya mendekat, malah dia menyeruduknya. Nah, ini oke, tidak apa-apa karena menyeruduknya juga tidak begitu ekstrim walaupun sering sampai terjatuh-jatuh. Yang penting kita pantau saja. Nah, ini setelah kita berikan daun randu, ini antara memang khasiatnya atau hanya kebetulan karena memang sudah ada beberapa saat anaknya lahir, minum sampai kering dan baru diberikan daun randu. Tidak lama dari diberikan daun randu, terlihat perut kambingnya itu kontraksi lagi, bergerak-gerak, berbunyi, dan dia terkencing-kencing sambil mengejan cukup 3 kali. Dan untuk hari-harinya ini langsung keluar beberapa. Ini antara percaya atau tidak percaya, tapi memang setelah diberikan daun randu ini tidak lama kemudian, mungkin 15 menit atau ya tidak ada sampai setengah jam, untuk harinya keluar dengan cepat. Nah, ini sembari juga anaknya mendekati induknya terus untuk mencari susu. Oh ya, dengan menyusu tadi juga akan mempercepat keluarnya dari si ari-ari karena akan merangsang hormon oksitosin yang membuat kambing ini mengejan dan mengeluarkan ari-arinya. Nah, ini ketika kambingnya dalam proses mengejan untuk mengeluarkan sisa ari-arinya yang tertinggal karena hampir 3/4 bagiannya telah berada di luar. Dan ini tadi adalah ejanan atau kambing mengejan yang ketiga kalinya untuk mengeluarkan ari-ari ini. Nah, itu sudah terkelengsreh, itu terkulai di lantai. Nah, di sini juga ada sebuah kabar positif. Alhamdulillah induknya sudah mau mencium-cium anaknya walaupun masih tampak begitu acuh dan belum begitu nampak insting keibuannya. Namun sudah tidak se ekstrim sebelumnya di mana menyeruduk anaknya. Nah, di sini ternyata plasenta atau ari-arinya sudah keluar secara keseluruhan. Alhamdulillah. Ketika ari-ari sudah keluar, bisa kita pastikan 95% bahwa induknya telah dalam kondisi aman karena sudah tidak akan ada perdarahan lagi. Nah, ini untuk ari-arinya pun juga masih sangat fresh, sangat baru keluar dari rahim si induk. Ini terlihat banyak asap-asapnya. Dan ini akan coba saya tunjukkan, seperti inilah ari-ari kambing. Nah, ini anaknya lalu ingin mendekati induknya dan mencari puting susu. Oh ya, di sini sudah saya susukan beberapa kali dengan tetap sama masih dipegangi karena induknya masih belum memiliki inisiatif untuk menyusui anaknya sendiri. Ini anaknya masih terjatuh-jatuh, tapi tidak apa-apa. Sudah cukup kenyang dan memiliki tenaga. Semoga saja ketika ditinggal sudah terjalin otomatis hubungan antara anak dan ibu, agar tidak terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini ketika saya habis memegang ari-ari dan tangan saya basah terkena cairannya, saya usap-usapkan ke anaknya agar induknya terpancing untuk menjilati anaknya. Namun memang ternyata tidak. Nah, seperti inilah ari-ari dari kambing.
Yang menurut saya untuk tekstur, bentuk maupun warna-warnanya ini hampir sama ya dengan ari-ari dari manusia, karena saya juga pernah melihat ari-ari dari manusia. Dan ini terdapat seperti saluran tub ataupun saluran berbentuk tabung. Yang menurut saya ini adalah yang berhubungan dengan tali pusar dari si cempe, di mana merupakan suplai pasokan nutrisi dari si induk dan juga oksigen dari si induk ke cempe. Berwarna putih seperti selang seperti itu, dan juga terhubung memanjang di keseluruhan ari-ari yang ada. Nah, ini untuk pusar cempenya yang sudah kita semprot menggunakan Gusanek. Insya Allah aman dari lalat. Nah, ini masih diinjak induknya, saya geser sedikit, lalu saya angkat untuk ari-arinya untuk kita kuburkan. Ya, walaupun ada terkadang beberapa induk yang akan memakan ari-arinya, namun ini kurang baik, janganlah dikhawatirkan akan membuat induknya tersedak dan gagal nafas. Oke, seperti inilah ari-ari dari kambing. Aman anak lahir, begitupun dengan ari-arinya. Nah, ini coba saya tempel-tempelkan lagi agar anaknya itu bau induknya, dan juga coba saya dekatkan ari-ari ini kepada si induk, siapa tahu mau menjilatinya dan menciumnya sehingga nanti sadar bahwa itu adalah anaknya. Nah, ini oke. Untuk bagian alat kelamin induknya sudah mulai bersih ya, walaupun nanti dalam beberapa hari ke depan sampai biasanya kurang lebih 40 hari akan terus mengeluarkan lendir-lendir kotoran maupun bercampur dengan darah. Ini dalam bahasa medisnya bisa kita sebut leukemia kotoran dari rahim, ataupun umumnya adalah darah nifas. Oke, untuk plasentanya akan saya kuburkan saja. Nah, ini kemungkinan tadi benar, ini adalah yang terhubung kepada pusar si cempe karena dari bagian itu mengeluarkan darah. Nah, untuk perawatan selanjutnya tinggal kita telaten saja menyusukan cempe ke induknya. Jika induknya belum mau menyusui anaknya sendiri, kita pegangi untuk menyusukan si cempe, karena untuk air susunya alhamdulillah keluar. Dan juga untuk perawatan induknya, biasanya nanti pada bagian bulu rambut-rambut rewosnya atau rambut di sekitar kemaluannya itu akan terkena darah-darah kotor, darah nifasnya, sehingga bisa kita bersihkan menggunakan air. Kita bersihkan, jangan sampai ada yang terlalu menempel dan membuatnya amis sehingga menyebabkan lalat-lalat akan datang dan bertelur di sana, yang menyebabkan kambing berbelatung. Oke, ini kita kubur. Mungkin sekian saja untuk cerita kelahiran yang cukup aneh dan lucu kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.